kalau terjadi negosiasi. Kemudian juga ada daftar kuantitas dan harga kalau ada koreksi aritmatik. Kita tambahkan di situ. Sebenarnya filosofinya penambahan C dan D ini sesungguhnya untuk mengakomodir ya hasil proses di pengadaan gitu, hasil proses di pengadaan ke dalam kontrak gitu. Karena di luar sana sering kita temukan sebenarnya ada hal yang berbeda gitu ya, di mana ditemukan perbedaan dalam daftar kuantitas dan harga pada proses pengadaan dan daftar kuantitas dan harga pada kontrak. Itu kita sering temukan ada perbedaan sehingga kita masukkan di dalam hierarki kontrak kalau terjadi hal-hal tersebut gitu ya. Itu terkait tentang hierarki kontrak. Kemudian mana halo, ini kok gimana? Tolong diatur. Oke ya, ini masa kontrak gitu ya teman-teman sekalian. Jadi masa kontrak ini sudah didefinisikan lebih clear sejak tanggal penandatangan sampai selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban. Itu definisi daripada masa kontrak. Kemudian masa pelaksanaan kontrak itu sejak SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pekerjaan. Jadi teman-teman sekalian ambil contoh misalkan, kalau kita ambil contoh di jasa konsultan, karena kan ada keterkaitan antara jasa konsultansi dengan pekerjaan konstruksi. Misalkan konsultan pengawas, dia kontraknya 6 bulan, tapi pekerjaan konstruksinya terlambat jadi 10 bulan. Kan ada spelling 4 bulan ini. Nah, spelling 4 bulan ini yang harus dilakukan perpanjangan kontrak. Jadi sesungguhnya kenapa kita mendefinisikan masa kontrak dan masa pelaksanaan kontrak lebih tegas lagi di dalam PM14 ini untuk menjembatani kalau terjadi hal-hal seperti yang saya uraikan tadi, contohnya di konsultan pengawas gitu. Oke, lanjut sedikit lagi, Bapak Ibu sekalian, tolong Oke, ini syarat-syarat umum kontrak, Bapak Ibu sekalian, khususnya menyangkut masalah pemutusan kontrak, gitu ya. Jadi pemutusan kontrak ini dulu dilakukan kalau wan prestasi. Sementara untuk penerbitan surat pernyataan wan prestasi itu belum diatur dulu. Berapa kali harus mendapat surat peringatan. Nah sekarang sudah ada. Kalau sudah 3 kali mendapat surat peringatan, baru kemudian diterbitkan yang namanya surat pernyataan wan prestasi. Kecuali kalau ada putusan pidana gitu ya, maka tidak diperlukan lagi surat peringatan tersebut. Kemudian dulu juga kita temukan terkait tentang pemutusan kontrak ini, di mana jaminan, baik itu uang muka, jaminan pemeliharaan, kemudian jaminan pelaksanaan, itu dicairkan, itu setelah kontraknya diputus. Nah ini de facto di lapangan, implementasi ini susah untuk diimplementasikan. Karena kontrak yang mendasarinya itu sudah diputus. Oleh karena itu di dalam PM14 ini kita atur. Kalau ada pengguna jasa yang mau memutuskan kontrak, gitu, melakukan pemutusan kontrak, maka jaminan-jaminan harus sudah dicairkan sebelum dilakukan pemutusan kontrak tersebut. Dan tentunya ini juga pencairannya harus dilengkapi dengan bukti kesalahan, dokumen pendukung gitu ya, supaya bisa dilakukan pemutusan kontrak gitu ya, teman-teman sekalian. Ini menyangkut masalah pemutusan kontrak. Oke, lanjut. Ini ada sedikit lagi syarat-syarat umum kontrak gitu ya, teman-teman sekalian. Juga diatur gini di dalam syarat-syarat umum kontrak ini menyangkut masalah pengakhiran pekerjaan dan berakhirnya kontrak dan berakhirnya kontrak. Khusus untuk pengakhiran pekerjaan, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya kontrak ini ada filosofi yang berbeda gitu ya. Kalau pengakhiran pekerjaan ini kerjanya di lapangan sudah selesai, tapi aspek kontraktualnya itu belum selesai, gitu ya.
aspek kontraktualnya belum selesai. Tapi kalau berakhirnya kontrak, maka dari aspek pekerjaan sudah selesai, kemudian kewajiban tanggung jawabnya sudah diselesaikan, gitu ya. Aspek kontraktualnya juga sudah selesai. Ada gangguan lagi ini, jangan coba di enter dulu lagi. Aduh. Oke, bisa kelihatan Pak Irwan di sana Pak Irwan? Ini banyak yang nakal Pak Irwan. Belum kelihatan. Belum turun ke bawah. Oke, ya. Mohon maaf ini karena first time jadi masih gagap ini. Sudah masuk, Pak. Baik. Jadi sebenarnya secara filosofis gini Bapak Ibu sekalian terkait tentang pengakhiran pekerjaan tersebut. Pengakhiran pekerjaan itu bisa dilakukan kalau terjadi penyimpangan prosedur, ya, yang dilakukan atau diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak. Itu boleh dilakukan pengakhiran pekerjaan. Atau misalkan kondisi kahar, itu boleh dilakukan pengakhiran pekerjaan. Gitu. Atau optimasi, di mana ruang lingkup kontraknya itu sudah terwujud, itu boleh dilakukan pengakhiran pekerjaan. Nah, pengakhiran pekerjaan ini dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan gitu ya. Perubahan akhir daripada kontrak tersebut gitu ya. Jadi ini menyangkut masalah pengakhiran pekerjaan. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian terkait tentang pengakhiran pekerjaan, kemudian berakhirnya kontrak ini, kalau berakhirnya kontrak dulu belum diatur, sekarang sudah diatur. Sesungguhnya filosofinya untuk menjembatani kalau terjadi tadi penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan daripada para pihak. Itu terkait tentang pemutusan kontrak, Bapak Ibu sekalian. Ini berakhirnya kontrak gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Sesungguhnya secara filosofi untuk menjembatani kalau terjadi penyimpangan daripada prosedur. Kemudian ada juga di ketentuan lain-lain, ini juga warning kepada teman-teman Gapexsindo gitu ya, teman-teman Gapexsindo. Di dalam PM14 ini ada ketentuan lain-lain bahwasanya SBU, SKA, SKT yang digunakan untuk tender tahun anggaran 2021 nanti yang dimulai di lelang dini kalau di lingkup PUPR itu harus sudah menggunakan yang namanya SBU, SKA, SKT elektronik gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan LPJK sudah membuka diri ini untuk mengkonversi SBU, SKA, SKT yang masih berlaku untuk dikonversi menjadi bentuk elektronik. Saya kira itu Pak Irwan dan teman-teman Gapexsindo lainnya yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf agak terlalu panjang dan mohon maaf ada gangguan-gangguan kecil tadi sehingga tidak smooth di dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih smooth lagi. Saya kembalikan kepada Pak Andi. Lebih kurangnya mohon maaf, kalau ada ruang diskusi mohon kepada host supaya teman-teman saya di sana juga jangan di-mute gitu ya. Barangkali bisa berkontribusi di dalam diskusi ini. Pak Irwan, terima kasih. Teman-teman Gapexsindo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. PM, ini paparannya sangat luar biasa kalau menurut kami Pak Dir. Kalau kami catat di sini sudah disampaikan secara lengkap, holistik dan keseluruhan ini Pak Dr. PM. Kami mencatat ada 7 pokok perubahan Pak Dr. PM. Yang pertama terkait dengan segmentasi pemaketan pekerjaan konstruksi. Yang kedua terkait dengan pengadaan langsung. Yang ketiga terkait pengadaan jasa konstruksi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang keempat terkait dengan pengaturan pengaduan juga disampaikan juga Pak Dir tadi. Yang kelima persyaratan dan tata cara evaluasi tender atau seleksi. Yang keenam terkait dengan penerapan SMKK.
Yang ketujuh terkait dengan pengaturan kontrak kerja konstruksi. Dan ini sudah disampaikan keseluruhannya secara lengkap dan menurut kami inilah aturan-aturan terkait dengan bagaimana kita bisa memahami pemilihan pekerjaan konstruksi. Untuk sesi tanya jawab, Pak Dir, mohon izin kami buka. Mungkin kami beri kesempatan yang pertama kepada Pak Irwan dulu, Pak Dir. Kami berikan kesempatan kepada Pak Irwan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Irwan? Baik, Kesempatan terima kasih Pak perdana nih. Moderator. Siap. Silakan Pak Irwan. Sebetulnya ini bukan pertanyaan pertama ya Pak ya. Mungkin pertanyaannya sudah berulang berkali-kali. Tadi disampaikan bahwa untuk paket pekerjaan di atas 25M itu diwajibkan untuk membangun kerjasama atau subkon dan lain sebagainya. Di sini sebuah problem yang melahirkan menjadi high cost terhadap main kontraktor karena terjadi PPN dan PPH ganda yang sudah kita bicarakan mungkin sejak bertahun-tahun yang lalu ya. Mungkin ini adalah sesuatu yang harus kita tindak lanjuti karena semata kita hanya memberi aturan bahwa wajib bekerja sama, melindungi dan beri ruang kerja dan lain sebagainya terhadap mitra kerja, terhadap subkon dan lain sebagainya, itu mempunyai konsekuensi finansial yang melahirkan biaya tinggi terhadap pelaksanaannya itu sendiri. Ya. Mungkin tidak bisa diselesaikan tersendiri ya di dalam ruang bikon. Menurut saya harus kita tindak lanjuti hingga ke Kementerian Keuangan. Karena proses restitusi bagaimana yang diamanatkan bahwa dibayar dulu PPN gandanya, kemudian direstitusi itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan, terutama oleh perusahaan kecil atau perusahaan menengah. Saya pikir ini salah satu masukan yang mungkin perlu kita pikirkan bersama, Pak. Terima kasih. Saya rasa itu yang pokok menurut saya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Irwan, mungkin karena ini khusus Pak Irwan, Pak Dr. PM, kami mohon langsung dijawab Pak Dr. PM. Ini tadi pertanyaannya terkait dengan persyaratan subkon, ternyata niat baik, tapi ada konsekuensinya Pak Dr. PM. Ada biaya tinggi atau PPH ganda. Kami mohon pencerahannya Pak Dr. PM. Ya, saya kira ini bukan pertanyaan kalau dari Pak Irwan ini. Ini masukan supaya kami melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, menyangkut masalah PPN ganda. Harusnya tidak terjadi hal tersebut. Tapi filosofi yang paling sederhana, kenapa kok ada subkon ini supaya tadi gitu ya, supaya teman-teman saya didorong untuk munculnya spesialis dan yang kualifikasi kecil itu bisa lebih berperan aktif gitu. Tapi ini masukan dari Pak Irwan sangat baik sekali, kami catat dan kami akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan khususnya di Direktorat Jenderal Pajak ini. Terima kasih, saya kira itu. Terima kasih Pak Dr. PM. Alhamdulillah Pak Irwan akan ditindaklanjuti oleh Pak Direktur berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak ya, Pak Direktur ya. Selanjutnya kami buka sesi kedua untuk pertanyaan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Tolong panitia merespon. Nanti dalam pertanyaannya mohon menyebutkan nama dan asal ya. Bapak Ibu kalau ingin bertanya itu sudah ada itu yang raise hand. Tolong dibuka kesempatannya. Di sana siapa yang operator? Tolong panitia dicek di sana. Yang operator di sana biar bisa membuka. Sudah Pak, sudah saya allow to talk Pak. Sudah saya allow to talk, dari mereka belum menyalakan. Silakan teman-teman Gapexindo dari seluruh Indonesia sudah dibuka unmute-nya. Dan yang mengangkat tangan kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Itu sudah ada 20-an yang raise hand. Panitia tolong dibuka dan diberikan kesempatan.
Aku? Halo, panitia? Aku Maidi, bisa bicara sekarang? Pak siapa? Masih unmute di sana itu. Masih unmute, tolong dibuka ya, panitia. Halo. Ya, halo. Ya, ya. Iya, dari Pak Adi, Ketum Gapeksindo Jawa Timur. Pak Adlin ya Pak ya? Pak Adi. Oh Pak Adi, Ketum siap Pak Gapeksindo Adi. Jawa Timur. Jawa Timur. Terima kasih Pak Putut. Selamat dan sehat Pak Putut. Pak Putut yang selalu dikenal oleh teman-teman Gapeksindo Jawa Timur. Semua banyak kangen Pak Putut. Kapan ke Jawa Timur lagi? Siap Pak Adi. Nanti kalau Pak Adi undang, siap. Untuk Pak Irwan, Pak Ketum Gapeksindo DPP, dan rekan-rekan Gapeksindo seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur, salam kompak selalu dan maju selalu. Saya ada 2 pertanyaan, Pak Putut. Yang satu, pertama, Badan Usaha JO, apa diperlukan pengalaman pekerjaan sejenis bila badan usaha utama KD-nya sudah mencukupi dari nilai proyek yang dilelangkan? Itu pertanyaan pertama, Pak Putut. Pertanyaan yang kedua, nggak ada suaranya. Dalam persyaratan pelelangan untuk K3, apakah boleh PPK atau Pokja mempersyaratkan untuk menunjuk ahli K3 yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga tertentu? Itu Pak Putut 2 pertanyaan. Dan sebelumnya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi dari Jawa Timur. Kami buka yang lain. Tadi baru 1 pertanyaan, mungkin kita 3 pertanyaan Pak Dir ya. Halo. Ya, silakan memperkenalkan diri, dari daerah mana, namanya siapa? Silakan Pak. Halo. Halo ya, silakan, Halo. silakan Pak. Halo. Silakan. Halo. Ya. Halo. Ya Pak, silakan memperkenalkan diri, menyebutkan nama dan dari mana. Untuk Halo, siapa bisa? dulu Pak? Halo. Dibuka. Halo. Ya, perkenalkan nama saya silakan. Abdurrahim Rafsanjani dari PT Cepa Jasa Indonesia. Izin bertanya Pak Putut, dalam penentuan kebutuhan tenaga ahli maupun teknisi di lapangan itu mengacu dari besaran nilai proyek. Mengapa tidak mengacu dari hasil penilaian risiko pada proyek terkait? Toh bisa jadi nilai proyeknya besar tapi dia pembebasan lahan dan semacamnya. Atau mungkin dia nilai proyeknya kecil tapi risikonya besar gitu. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak, dengan siapa dan dari mana? Abdurrahim Rafsanjani, Dari PT Cepa Jasa Indonesia, provinsinya Pak? DKI Jakarta. Oh DKI, siap. Halo, Pak Dahlan dari Ya, Jayapura. DKI. Terus selanjutnya Jayapura. ini Jayapura. yang sudah raise hand. Jayapura. Jayapura, silakan Jayapura. Dengan Pak. Silakan Pak Jayapura. Pak Dahlan ya Pak. Halo? Jayapura, mungkin terputus koneksinya. Mungkin kami persilahkan dari Sumatera Selatan. Pak Teddy Suherman. Belum ada juga? Pak Dahlan sudah bergabung lagi, Jayapura? Ya, ayo, halo, kedengaran Pak? Kedengaran? Kedengeran Pak, kedengeran. Silakan Ya, Pak. ya, makasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh saya
nama Muhammad Dahlan dari PT Irisam Jaya, Pak, Kota Jayapura. Ini Pak berkaitan dengan RAB. Kalau di Jayapura kalau tidak salah itu ada ini ya Pak. Biasanya di panitia itu mencantumkan biaya sosial itu kurang lebih kalau tidak salah 10% dari total anggaran yang disediakan oleh pemberi jasa. Nah, cuma masalahnya Pak, kalau di lapangan itu kadang-kadang lebih dari itu. Malah bisa 10-20%. Karena ya kita tahu kondisi Papua bagaimana, apalagi kalau misalnya kita kerja proyek di daerah yang memang adatnya itu ada, ya mau tidak mau ya kita harus mengeluarkan kos dari sosial itu, dalam hal ini pembebasan lahan misalnya. Itu yang pertama mungkin tentang kemudian yang kedua, saya biasa ikut tender Pak, kemudian di anunya itu sering panitia mencantumkan KAK-nya, kerangka acuan kerja. Cuma masalahnya biasanya PPK-nya untuk merancang sebuah KAK itu dasar pertimbangannya asal-asalan Pak, tidak nyambung lah istilahnya, tidak nyambung. Nah, apakah dalam peraturan pemerintah yang baru ini masih PPK harus mencantumkan KAK lagi? Karena berapa kali saya baca itu KAK-nya tidak nyambung Pak, tidak nyambung. Asal mengini saja, asal membuat KAK saja, asal terpenuhi. Itu dua saja Pak. Terima kasih. Baik, mohon izin Pak Dir, sementara 3 dulu Pak Dir ya. Kami ulangi pertanyaannya tadi dari Pak Adi, Jawa Timur. Ada 2 pertanyaan, KSO JO, kalau misalnya salah satu sudah memenuhi, apakah yang lain juga harus memenuhi gitu Pak Dir? Terus yang kedua terkait dengan K3, apakah PPK boleh mensyaratkan ahli K3 dari instansi tertentu? Ini pertanyaannya menarik. Terus ada dari Pak Rohim, Jakarta. Tadi terkait dengan justifikasi Pak Dir, nilai proyek, apakah tidak lebih baik kalau dari resikonya? Nah ini mungkin wacana Pak Dir ya. Terus yang ketiga dari Pak Dahlan, Jayapura. Ada 2 pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan biaya sosial. Kenyataannya 15-20%, sementara yang dianggarkan kurang dari itu. Dan yang kedua terkait dengan persyaratan KAK nih Pak Dir. Teman-teman PPK mensyaratkan KAK tapi tidak nyambung. Kami persilakan dengan hormat Pak Dir. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih responnya. Jadi pertama Pak Adi nih, Pak Ketum Jatim ini terkait tentang KSO. Pak Adi, jadi KSO itu hanya lead VIP-nya saja Pak Adi yang dievaluasi KD-nya. Jadi yang teman KSO-nya tidak perlu, ya, tidak perlu, anggotanya tidak dinilai KD-nya. Jadi yang harus memenuhi KD-nya itu kalau ber-KSO adalah lead firm-nya gitu, ya, Pak Adi. Itu yang pertama terkait ber-KSO tadi yang ditanyakan oleh Pak Adi gitu. Kemudian menyangkut masalah K3 ini, tadi Pak siapa tadi itu? Pak Adi gitu ya, masih Pak Adi itu ya. Jadi K3 itu tidak boleh diskriminatif dalam menunjuk gitu. Kita tahu sama-sama sekarang ini yang ada di lapangan menyangkut masalah ahli K3 ini ada yang diterbitkan sertifikasinya oleh LPJK, kemudian ada yang diterbitkan oleh BNSP, kemudian ada yang diterbitkan oleh Kemenaker. Semuanya berlaku, jadi tidak boleh ada Pokja yang langsung menunjuk diskriminatif, misalkan mensyaratkan hanya dibolehkan menerima sertifikat yang diterbitkan K3 oleh A gitu, itu nggak boleh gitu, itu diskriminatif gitu, tidak boleh mengatur seperti itu gitu. Kemudian Pak Durohim ini terkait tentang personil manajerial gitu ya. Yang diatur dalam personil itu adalah kebutuhan personil manajerial
itu personel untuk mengelola proyek gitu ya. Personil yang untuk mengelola proyek, bukan personil atau ahli atau teknisi untuk melaksanakan pekerjaan gitu, tapi mengelola proyeknya gitu ya. Nah, khusus terkait personel keselamatan konstruksi tadi yang ditanyakan gitu ya. Penentuan mensyaratkan petugas ahli, petugas K atau ahli K3 itu bergantung kepada tingkat risiko gitu ya. Tergantung daripada tingkat risiko keselamatan daripada pekerjaan konstruksinya. Gitu yang paling penting terkait tentang tapi sekali lagi saya ingin ingatkan terkait personal ini yang diatur itu kebutuhan personil manajerial gitu ya, bukan personil ahli atau teknisi gitu ya, itu. Kemudian Pak Dahlan ini apa namanya Jayapura gitu. Nanti kalau saya ada yang kurang, teman-teman saya akan apa namanya menambahkan gitu ya, teman-teman di luar sana. Ini terkait tentang apa namanya Pak Dahlan dari Jayapura menyangkut masalah Perpres 16. Jadi di dalam Perpres 16 ketika menghitung HPS, pengguna jasa dibatasi hanya boleh menghitung 10%. Maksimal 15%. Itu yang diatur. Overhead proyeknya maksimal 15%. Nggak ada itu pengaturan yang mengharuskan ada biaya sosial 10 sampai dengan 20%. Itu nggak ada di dalam pengaturan itu. Yang diatur di dalam Perpres 16 itu ketika menghitung HPS, itu menghitung overhead proyeknya maksimal 15% gitu. Nah, kemudian ini terkait tentang KAK. Tidak perlu adanya KAK untuk pekerjaan konstruksi. KAK kan untuk jasa konsultansi gitu ya. Jadi kalau di pekerjaan konstruksi itu spesifikasinya yang diperlukan gitu ya. Jadi terkait KAK tidak diperlukan adanya KAK untuk pekerjaan konstruksi. Yang harus ada adalah spesifikasi teknis karena KAK itu sesungguhnya untuk apa namanya jasa konsultansi konstruksi. Itu yang saya bisa komentarin. Jadi Pak Andi, barangkali di luar sana ada Mas Indro, ada Mas Fani yang mau nambahkan, silakan. Silakan Mas Indro, Mas Fani, tolong di-unmute. Tolong panitia dicarikan Pak Fani dan Pak Indro. Pak Fani, ya itu Pak Fani. Pak Andi. Oke. Silakan Pak Fani. Menambahkan tadi ada 3 penanya. Ya mungkin menambahkan sedikit dari yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur ya. Yang pertama tadi terkait dengan persyaratan untuk teman-teman yang ber-KSO. Jadi sekali lagi untuk persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi apabila peserta ber-KSO itu ada beberapa cara evaluasinya Bapak Ibu. Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota KSO, ada juga yang sifatnya saling melengkapi, ada juga yang sifatnya saling menggabungkan. Jadi tidak setiap persyaratan itu sama cara evaluasinya. Nah, terkait dengan KD tadi yang disebutkan oleh Pak Direktur bahwa untuk KD ini memang hanya disyaratkan untuk lead-firm-nya saja. Ya, jadi hanya untuk pimpinan KSO-nya saja yang dievaluasi terkait dengan apakah sudah memiliki pengalaman memenuhi kemampuan dasar. Jadi kalau lead-firm-nya sudah punya KD, ya lolos semua anggota itu. Tapi kalau ternyata lead-firm-nya tidak memenuhi KD, ya gugur semua anggota KSO tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menambahkan terkait dengan pertanyaan Pak Durohim khususnya terkait dengan petugas atau ahli K3 ya. Memang kalau yang disyaratkan sesuai dengan tingkat resiko itu tadi hanya terkait dengan apakah akan mensyaratkan petugas K3 atau ahli K3. Itu berdasarkan tingkat resiko pekerjaan konstruksinya. Misalkan tingkat resikonya adalah kecil. Maka yang disyaratkan adalah petugas K3 saja atau ahli muda. Tapi kalau tingkat resiko pekerjaannya adalah besar, maka yang disyaratkan adalah ahli utama K3 atau ahli media K3 dengan pengalaman 3 tahun. Jadi melihat kepada tingkat resikonya kalau untuk yang personel keselamatan konstruksi. Mungkin itu saja Pak Direktur dan Pak Andi Pohan terkait tambahan dari kami. Terima kasih Pak Fani, sangat mencerahkan tadi terkait dengan ahli K3. Mungkin tambahan dari Pak Indro Panca Sambodo. Pak Indro, Om Indro, tolong dicarikan panitia.
Mas Indro di Kemenkes kali Iya, ya. sepertinya di Kemenkes Pak Direktur. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik. Dari Unikiki mungkin Pak Dir? Unikiki apakah ikut juga ke Kemenkes? Kiki juga Pak di Fani? Kemenkes Pak. Oh Pak ya sudah, Andi. baik kalau gitu, baik. Baik, kalau begitu Pak Dir mungkin untuk sesi yang ini saya pikir sudah cukup sangat jelas. Kita buka lagi sesi pertanyaan berikutnya yang raise hand. Dari Sumatera Barat, Ya, halo Pak. Ibu Seli, Halo. silakan Ibu Seli. Ya, selamat siang. Yang Bu Seli, silakan. Halo, selamat Silakan. siang. Ya, Siang, selamat Bu siang Seli. Pak. Ya, silakan, Iya. silakan Bu Seli. Ini Pak mengenai pengisian tabel RKK ini Pak. Tadi sudah sama Bapak dokter ya. Masalah ini apa namanya buat pengisian tabel kan tidak dievaluasi ya Pak ya. Jadi kemarin ini kita udah 3 kali ikut tender ini Pak. Jadi kita masukkan tabel. Karena di tabel ini Pak, tabel yang tentang sebentar ya Pak ya. Tabelnya mana dia? Bentar Pak ya. Yang tabel 5 evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Karena itu kan belum berjalan ya Pak ya. Karena itu masih pra, jadi kan kami tidak isi keterangan tabelnya gitu. Cuman uraian materinya kami isi. Namun dalam evaluasi kami bukan karena dengan keterangan hasil evaluasinya tidak mengisi tabel evaluasi kinerja dan konstruksi. Mohon pencerahannya ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Seli. Berikutnya dari Jambi. Atman Jamba, Bapak Atman Jamba, kami persilakan Jambi. Pak Atman. Pak Atman. Mungkin berikutnya. Ada lagi panitia? Jawa Barat? Pak Surya? Jawa Barat, Pak Surya? Silakan Pak Surya, Jawa Barat. DKI sudah ready? Oh Pak Richard, silakan Pak Richard Napitupulu. Siap. Terima kasih. Dengar Pak? Kedengeran Pak, silakan Pak Napit. Ya. Terima kasih yang saya hormati Pak Dr. PM. Ya. Sebenarnya ini pertama usul Pak. Supaya ada konektivitas pengertian yang sama, dibuat satu buku pemilihan konstruksi yang lengkap. Kemudian banyak ini, ada beberapa tadi, kelihatannya dalam proses dokumen pemilihan, itu komentar Pak, tidak dibutuhkan metode, penjelasan metode. Tanggapan saya Pak, dalam pelaksanaan konstruksi, itu metode sangat berhubungan ke time schedule dan peralatan maupun harga yang akan digunakan oleh kontraktor. Jadi dalam hal ini, penguasaan kontraktor terhadap pekerjaan yang akan dikerjakan, saya rasa perlulah penguasaan, tapi nilainya memang agak subjektif. Kemudian dalam ini, kita mengurangi pekerjaan dari tenaga ahli. Terganggu Pak. Nomor 2 ya? Ya, nomor 2. Sementara dalam industri yang dicanangkan Pak Presiden Joko Widodo, itu pengembangan industri 4.0, 4.0. Kelihatannya perlindungan terhadap tenaga ahli, khususnya untuk pengembangan profesionalnya, itu makin diciutkan. Terlihat di sini, pengalaman selama ini dalam pelaksanaan lelang, itu kontraktor punya prinsip, biarpun salah, yang penting dapat proyek Pak. Jadi mereka itu selalu menggunakan atau tanda petik Pak ya, SKA yang mengada-ada. Saya nggak tahu, saya nggak nyalakan yang mana.
penerbit SKA, atau karena tidak sesuai terhadap orangnya tidak ada, sudah meninggal, SKA-nya keluar. Dicek, konfirmasi ke yang keluarkan memang ada atas nama itu, tapi orangnya tidak ada lagi, udah meninggal. Contoh, Pak. Jadi ini semakin berkurang terhadap pengawasan terhadap penggunaan tenaga ahli. Kemudian ketiga, itu dalam pelaksanaannya, saya nggak tahu mau di mana diatur, itu bisa dibilang, Pak, 75% tidak menggunakan tenaga ahli yang ada dalam dokumen. Karena ada di sana aturannya bisa diganti dengan ya Pak ya tingkat yang setara SKA maupun SKT-nya. Jadi mau berapa puluh pun di SK tenaga ahli dibutuhkan dalam dokumen itu tidak pernah ada untuk kerja di lapangan. Mau kemana tenaga ahli ini nantinya, Pak? Emang mau jadi tambah pengangguran? Karena saya lihat dalam statistiknya untuk menjadi mahasiswa saja bakal tenaga ahli itu sangat berkurang, Pak. Sementara kita selalu mencanangkan supaya tenaga ahli berkembang, profesional, apa segala macam-macam. Tapi kita tidak memikirkan apa sih akar rumputnya. Nah itu Pak. Kemudian masih banyak lagi masalah harga satuan. Kalau dalam pembuatan dokumen, harga satuan itu kita sudah ditentukan dengan koefisien yang dikeluarkan menurut aturan dari PU. Itu standar SNI, mau apa. Tapi dalam pelaksanaannya, pemenangnya bisa menawar di bawah 80. Sebenarnya perencanaannya yang salah menyusun HPS terlalu besar, tidak sesuai dengan koefisien harga satuan yang ditentukan. Kenapa bisa sangat jauh, Pak? Saya bingung itu, Pak. Bisa menang sampai 72% menang. Tapi akhirnya terjadi permasalahan. Ini kalau kontraktor kan perlu diarahkan supaya lebih tertib. Itu Pak. Kemudian harga apa yang dipakai mereka di pasar? Emang si perencana tidak menentukan harga pasar yang sebenarnya, mengambil sampel 3 untuk lingkungannya. Jadi bingung Pak, terlalu banyak ini sebenarnya permasalahan di pelelangan. Tapi yang paling penting, tolong supaya satu arah Pokja dengan peserta lelang, tolong dibuat dengan pegangan aturan yang sama atau dikeluarkan buku pegangan. Supaya tidak ada lagi istilah banyak Pak ya, tanda petik, ini sudah dijagokan, ini sudah dititipkan, ini banyak masalah Pak. Jadi saya di garis tengahnya. Karena semua kontraktor, apapun dibuat peraturan selalu orang Indonesia tanda petik juga Pak. Pinter ngakal-ngakalin. Jadi itulah untuk kebenarannya, saya rasa kalau berubah, undang-undang berubah, sementara harapan saya itu lebih baik, lebih mengatasi masalah yang ada. Ini malah nanti terjadi, menurut saya ini Pak. Nah, jadi tolonglah dikonfirmasi, banyak sebenarnya masalah. Jadi terima kasih Pak, usul saya ini mohon dijadi bahan kepada Bapak. Kalau tidak pun ya saya salah, mohon maaf. Terima kasih Pak Dr. PM. Terima kasih Pak Napit, Pak Richard, DKI. Mungkin kami buka satu lagi. Pak Dir, Jambi sudah ready? Pak Jawa Barat. Jawa Barat, tolong supaya enggak feedback dimatiin salah satu. Pak Jawa Barat siapa? Pak Salman. Halo. Ya, silakan. Ya, mohon izin Pak. Selamat siang Pak. Ya, silakan Pak Salman. Ya, saya mau tanya Pak terkait masalah lahan Pak, lahan untuk pekerjaan Pak, utamanya bagian dari dalam pekerjaan irigasi. Seringkali kami mendapati masalah Pak. Seringkali kami itu bermasalah dengan masyarakat yang terkena lahannya dalam pekerjaan tersebut gitu kan. Nah itu kami mohon pencerahan Pak. Itu kan seharusnya bukan tanggung jawab kami Pak, tapi seringkali di lapangan itu menjadi beban kami Pak, beban kontraktor. Itu Pak. Kedua Pak, mengenai besaran pekerjaan yang disubkonkan Pak, itu ada maksimalnya berapa persen Pak? Karena begitu saya pernah mengikuti lelang Pak, setelah saya baca itu pekerjaan di subkon itu Pak, pekerjaan mayor item Pak, yang apabila dihitung itu maksimal itu mendekati hampir 70% lah Pak. Nah itu mohon pencerahannya juga Pak, bagaimana Pak? Itu kalau di subkon sekitar 70% itu berarti ya kami jadi bukan main kondong Pak kalau begitu gitu Pak. Itu saja Pak, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak. Baik,
kami pikir 3 pertanyaan dulu, Pak Direktur. Tadi pertanyaan pertama dari Ibu Seli Sumbar sudah dicatat semua Pak Dir? Atau mau langsung dijawab Pak Dir? Siap, silakan Pak Dir. Baik, yang pertama saya komentar sekali lagi terima kasih. Ada yang masukan, kemudian ada yang question gitu ya. Ibu Seli gitu ya, menyangkut masalah RKK. Jadi memang di lapangan ini Iya menyangkut Pak, ini Zoom meeting Pak, mumpung lagi ada dari pusat. Halo? Halo, sudah? Oke. Jadi ke Ibu Seli, memang di lapangan terkait tentang pengisian RKK ini banyak kita temukan permasalahan, gitu ya. Dan mohon kesabarannya dalam waktu dekat kita akan mengeluarkan SE penjelasan terkait tentang RKK tersebut, bagaimana cara mengisinya. Tapi menyangkut masalah apa yang disampaikan Bu Seli terkait tentang pengisian RKK ini, yang disampaikan jangan tabel kosong gitu Bu, ya, jangan tabel kosong atau tanpa isian. Kalau yang disampaikan tabel kosong atau tanpa isian, maka dianggap peserta tidak menyampaikan. Oleh karena itu, Ibu harus mengisinya, gitu ya, harus mengisinya. Kemarin memang kita sudah bahas, misalkan ada lingkup pekerjaan galian, bagaimana cara pengendalian, misalkan kan ada ditulis di situ pengendalian bahayanya tertimbun longsor atau tertimbun tanah dan lain sebagainya. Nah ini nanti kita akan lebih simpelkan lagi gitu. Cukup mengisi satu saja atau mengisi banyak tapi terkait dengan dampak pengendaliannya itu sudah tidak menggugurkan. Mohon kesabaran. Jadi sekali lagi kepada Ibu Seli, yang pertama terkait tentang pengisian RKK ini, jangan disampaikan tabel kosongnya atau tanpa isian, tapi Anda harus isi. Gitu. Karena kalau kosong ya dianggap peserta tidak menyampaikan hal tersebut. Gitu. Kemudian Pak Richard gitu ya, ada usulan tadi terhadap dibuatnya buku pemilihan. Ini nanti menjadi bahan pertimbangan kami, Bapak Ibu sekalian, karena menyangkut masalah pemilihan penyedia jasa ini bukunya sudah banyak sekali diterbitkan oleh ada dari institusional, apakah perorangan juga sudah banyak. Tapi ini masukan buat kami catat barangkali khusus untuk pekerjaan konstruksi. Nanti coba kita bagaimana membuat bukunya. Yang kedua menyangkut masalah metode pekerjaan gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak metode pemilihan gitu ya. Jadi gini Pak Richard, bukan berarti metode pekerjaan itu tidak digunakan, tetap ada, cuman tidak dikompetisikan. Untuk yang kecil dengan menengah itu tidak dikompetisikan. Yang dikompetisikan adalah yang besar dan kompleks, gitu ya. Untuk pekerjaan kompleks dan kualifikasi besar itu yang dikompetisikan. Jadi bukan berarti tidak ada metode pelaksanaannya, tetap ada gitu. Jadi tetap ada gitu ya. Cuman tidak dikompetisikan untuk yang kecil sama menengah. Metode tetap harus disiapkan dan dibahas bersama pada saat pelaksanaan pekerjaan tentunya nantinya gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua menyangkut masalah SKA ini gitu ya. Orangnya sudah meninggal gitu ya, tapi SKA-nya masih ada. Jadi saya ingin sampaikan demikian. SKA, SKT, SBU itu kan ada masa berlakunya gitu ya. Kemudian di dalam aturan ini sebenarnya ada relaksasi. Tidak harus menghadirkan kepada yang bersangkutan. Yang dibangun adalah trust di sini gitu ya. Ada rasa kepercayaan gitu. Jadi salah satu perspektif di dalam PM14 ini itu membangun trust gitu loh. Baik trust kepada penerbit daripada SKK gitu ya, sertifikat kompetensi kerja, kemudian trust kepada Pokja gitu juga harus kita bangun, dan trust kepada penyedia gitu loh. Jangan hanya disalahkan aturannya terus gitu ya. Ini kita mencoba membangun trust, rasa percaya gitu kepada penyedia, kepada Pokja, kepada penerbit gitu loh. Gitu ya. Memang salah satu perspektif PM14 itu membangun
trust tersebut gitu. Jadi trustnya yang dibangun adalah bahwasanya sama-sama 3 komponen ini masing-masing itu bertanggung jawab gitu loh. Bertanggung jawab untuk mendukung hal tersebut gitu, tidak saling menyalahkan. Itu yang kita bangun dalam PM 14 ini menyangkut masalah sertifikasi kompetensi kerja tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga ada yang nawar nih di bawah 80% dan lain sebagainya. Sudah ada aturannya. Kalau ada yang menawar di bawah 80%, dilakukan analisa kewajaran harga. Kan itu aturan yang kita sepakati bersama kan seperti itu sebenarnya. Dalam hal penawaran di bawah 80, dilakukan evaluasi kewajaran harga. Nah ini yang menawar itu diminta bisa membuktikan dari mana angka-angka tersebut. Kok menawarnya sampai berapa tadi? 76% gitu ya. 72 segala, bahkan sekarang ada yang 65, 62 dan lain sebagainya gini. Penyedia ini diminta untuk membuktikan gitu ya. Dari mana angka-angka koefisien dan harga satuan yang digunakan. Tapi kalau tidak ada data pendukung, maka bisa menggunakan koefisien harga satuan dalam HPS tersebut. Jadi instrumennya sebenarnya sudah ada bagi Pokja untuk mengevaluasi tersebut gitu ya. Sudah ada gitu. Itu yang saya komentari untuk Pak teman saya Pak Richard Napit ini ya. Oke, kemudian Pak Salman terkait tentang lahan. Harusnya yang bertanggung jawab ini PPK gitu ya. Kalau terkait tentang lahan tersebut, pembebasan lahan harusnya tanggung jawab daripada PPK. Dia mau membangun proyek di situ, lahannya nggak ada, gitu kan? Itu gimana gitu kan? Nah, oleh karena itu dalam PM14 ini diatur sebenarnya bahwasanya untuk pekerjaan konstruksi yang memerlukan pembebasan lahan, SPPBJ-nya itu dapat diterbitkan dalam hal gitu loh. Administrasi untuk pembayaran ganti rugi, termasuk untuk pemindahan hak atas tanah itu sudah diselesaikan. Itu dulu Pak, sebelum diterbitkannya SPPBJ tersebut gitu. Itu sudah diatur Pak, supaya tidak menimbulkan permasalahan gitu di kemudian hari gitu. Kemudian menyangkut masalah subkon ini, batasan yang disubkonkan. Saya ingin bicara filosofinya Pak, terkait subkon ini ya. Jadi jangan dulu bicara negatifnya untuk subkon ini. Tadi saya sudah lemparkan data. Dari 129.000, kontraktor spesialisnya itu hanya 8-9%. Semuanya general, semuanya ikut tender gitu loh. Padahal paketnya terbatas. Kenapa Anda tidak membentuk yang namanya badan usaha spesialis? Karena aturannya sudah lebih tegas di sini diatur. Kalau yang spesialis itu mengerjakan bagian tertentu daripada general. Ini polisi pemerintah yang bagus banget loh ini. Sebenarnya kalau untuk dipahamin. Dan kemudian batasan pekerjaan yang disubkonkan. Memang yang ada di dalam memang yang ada di dalam PM14 ini penyedia hanya boleh mensubkonkan sebagian pekerjaan. Sebagian ya, bahasanya itu sebagian pekerjaan. Berapa besar bagian tersebut yang nantinya boleh disubkonkan itu yang tahu mana pekerjaan utama, mana pekerjaan bukan utama itu kan PPK. Jadi ketika dilakukan pre-construction meeting itu sudah dibicarakan itu mana sebagian pekerjaan yang akan disubkonkan kepada spesialis dan mana yang bukan pekerjaan utama disubkonkan kepada kualifikasi kecil. Tapi mohon difahami filosofinya Pak. Bukan filosofinya besaran prosentase dari sebagian pekerjaan utama, bukan itu. Bagaimana memberikan peran yang lebih besar kepada kualifikasi kecil yang banyaknya luar biasa itu, 87%. Terus memberikan peran kepada spesialis-spesialis baru, supaya tumbuh spesialis baru tersebut. Itu filosofinya, Pak. Itu yang saya bisa komentari, tapi barangkali Mas Fani ada tambahan, silakan Mas Fani. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Dir. Mohon izin Pak Fani menambahkan.
Cukup kalau ini Pak Direktur, Pak Moderator. Ini filosofis dan kebijakan ini. Siap. Kalau gitu terima kasih Pak Fani, Pak Direktur. Tadi kami catat untuk Bu Seli, mohon bersabar untuk RKK. Nanti akan Halo, ya. Dengan Ali, ya Pak, dengan Ali Jawa Barat Pak. Boleh saya langsung tanya Pak? Ya, ini Mas, masalah kontrak Pak. Di mana dalam kontrak itu di akhir itu apabila ada cedera janji dari kontraktor, maka akan dikenakan denda. Tapi yang terjadi karena posisi sekarang ini kan penyerapan anggaran yang terlambat, yang kadang-kadang waktunya itu sampai ke bulan 9 atau bulan 10 baru ditenderkan. Nah, yang jadi masalah di dalam kontrak itu selesainya di Desember Pak, dipaksakan. Nah, yang pertanyaan saya, kan di dalam kontrak sudah jelas. Tapi kalau ini terjadi, kalau di APBN mungkin Pak bisa pakai data dari Kementerian Keuangan. Tapi di daerah kami di provinsi, kadang-kadang dari PPK dan yang lainnya, itu menolak langsung selesai putus kontrak Pak. Nah ini kan tidak lepas daripada keterlambatan penyerapan anggaran. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Presiden, agak kesel kemarin itu, karena penyerapan anggaran yang lamban gitu Pak. Ini yang terjadi. Yang jadi beban itu adalah PPK, KPA, dan yang lain-lainnya Pak, yang ini Pak. Jadi kesan saya, dalam kontrak kalau kami di provinsi, ada dibunyikan denda, tapi karena kami berakhir 29 Desember, itu kami tidak bisa Pak, langsung selesai di situ Pak. Nah, ini yang jadi permasalahan. Apakah dari kementerian, apakah ada suatu solusi? Kalau perlu memang keterlambatan dari penyerapan anggaran tersebut, bisa dilakukan multi-years lah, atau apapun. Yang setahu saya, kontraktor itu bukan takut proyeknya tidak selesai, takut tidak dibayar, karena di akhir Desember Pak. Ini permasalahannya. Karena ada perjanjian di kontrak antara saat itu PPK dengan kontraktor. Tapi yang terjadi di situ ditulis denda. Tapi kami nggak bisa Pak, kalau di APBD di sini Pak, yang terjadi. Sementara itu dari saya, terima kasih Pak Putut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi Lukas, Jawa Barat. Yang lain? Kami persilakan dua penanya lagi. Dari Bubble, Bu Nadia. Bubble, Bu Nadia. Bubble, Bu Nadia. Ada? Ada. Silakan Bu Nadia. Silakan. Ya baik. Selamat siang Pak. Siang. Ya, jadi saya Ibu Nadia Ade Tamara dari cabang Bangka Belitung, dari CP Bumi Erlang Perkasa. Ya Pak, jadi saya ingin menanyakan dua pertanyaan Pak. Yang pertama, tolong jelaskan dan sebutkan soal atau tentang 5 elemen SMKK. Yang tolong jelaskan dan sebutkan. Yang kedua,
dalam fakta komitmen ada penambahan jadi 7 poin untuk mata salah satunya manajemen keselamatan konstruksi yang terdiri dari 9 komponen. Tapi ada kejadian dari pihak PU-nya sendiri hanya ada 8 komponen biaya yang dilampirkan. Jadi yang mesti diikuti itu tetap 9 komponen atau 8 komponen yang dari PU-nya. Tolong penjelasannya ya Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Nadia dari Bubble. Mungkin satu lagi mohon izin hadir. Dari Maluku, kami persilakan. Maluku Utara, Pak Wilson. Iya. Silakan Pak Wilson. Ya, nama saya Wilson dari Maluku Utara, Ternate. Saya mau bertanya Pak, karena pengalaman saya pernah mengikuti satu paket tender yang dilakukan oleh Pokja, Provinsi Maluku Utara, yang dimana dalam LDK-nya itu diminta subkualifikasinya S1009. Tapi yang dimasukkan oleh pemenangnya itu subkualifikasinya jalan. Yang seharusnya itu saat evaluasi teknis sudah harus digugurkan, tetapi Pokja masih loloskan dia. Nah, pertanyaan saya, integritas Pokja ini seperti apa? Harusnya PPK-nya juga harus mengoreksi itu. Tapi ini kejadian ini baru saja terjadi, baru 1 bulan ini Pak. Mohon penjelasan Pak Direktur. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Wilson dari Maluku Utara. Mohon izin Pak Wilson, apakah APBD atau APBN Pak Wilson? APBD. Oh APBD, siap. APBD Pak Dir, mohon izin, sudah ada 3 penanya dari Jabar, dari Bubble, dan dari Maluku Pak Dir. Kami mohonkan pencerahannya Pak Dir. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Lukas dari Jawa Barat ini. Saya lagi-lagi Pak Lukas berangkat dari filosofi Pak Lukas gitu ya. Terkait hal apa namanya ini. Kondisi sekarang ini. Interupsi sebentar Pak, suaranya tidak terdengar Pak Putut. Ya Pak Irwan, kedengaran Pak Irwan? Iya, sekarang sudah kedengar Pak. Tadi tidak Pak. Baik. Terima kasih. Pak Lukas, terima kasih komentarnya. Jadi saya ingin berangkat lagi saya dari filosofi Pak Lukas. Kondisi saat ini kondisi yang tidak normal Pak. Pak Ketum tahu persis itu, Pak Irwan itu. Kondisi yang tidak normal ini harus diselesaikan, suka atau tidak suka, juga dengan hal-hal yang tidak biasa, gitu ya. Dan sesungguhnya kondisi seperti ini, pandemi seperti ini bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah, Pak. Ini mohon bisa difahamin. Ini tanggung jawab semua elemen, Bapak Ibu sekalian. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab penyedia jasa, dan tanggung jawab elemen-elemen bangsa semua, gitu ya, untuk menyelesaikan kondisi yang seperti ini. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen di dalam sambutannya tadi, Bapak Ibu sekalian, Kementerian PUPR itu sudah melakukan refocusing anggaran, kemudian realokasi kegiatan dan lain sebagainya, sehingga seperti yang Bapak sampaikan gitu, menyangkut masalah ada badan usaha yang sudah memenangkan, tapi kemudian anggarannya tidak ada. Ada badan usaha yang sudah sampai dengan kontrak, tapi kemudian anggarannya kena refocusing. Ini sekali lagi secara filosofis Pak, karena kondisinya ini memang tidak biasa, ada langkah-langkah yang diambil yang juga tidak biasa untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tadi saya sudah sampaikan terkait tentang kontrak ini yang diatur di dalam PM14 ini, itu menyangkut masalah pengakhiran pekerjaan, pemutusan kontrak gitu ya. Dan dulu kita itu memang sudah tahu kalau putus kontrak itu karena ada cedera janji atau one frustrasi seperti yang disampaikan oleh Pak Lukas tadi. Dan sekarang kita tambahkan Pak Lukas gitu ya.
tidak sesederhana untuk segera menerbitkan yang namanya wan prestasi gitu, tapi harus ada melalui peringatan 3 kali, kecuali kalau sudah terjadi pidana. Jadi saya ingin menyampaikan gitu ya kepada Pak Lukas terkait tentang apa yang Bapak sampaikan tadi, kita atur di dalam hal ini, dalam PM14 ini menyangkut masalah pengakhiran pekerjaan, karena apa yang Bapak sampaikan tadi juga itu bagian sebenarnya bagaimana melakukan pengakhiran pekerjaan gitu. Apakah ada penyimpangan prosedur, apakah kondisi kahar, kemudian apakah optimasi, di mana ruang lingkup kontraknya sudah terwujud. Oke, itu dari komentar saya terhadap Pak Lukas gitu ya. Ada hal-hal yang mengganggu gitu di lapangan terkait tentang kontrak tadi. Tapi saya ingin katakan Pak Lukas, menyangkut masalah kontrak kita akan bicara hari Rabu sama hari Kamis nanti, pendalaman terkait kontrak, bagaimana memahami kontrak. Nah ini secara makro saja, dan kita masih ketemu Pak Lukas nanti sampai dengan hari Kamis. Bahkan saya informasikan kepada teman-teman Gapexindo menyangkut menambahkan atau menjawab pertanyaan dari yang pertama sampai dengan yang sekarang ini. Besok saya hadir lagi di ruang ini diminta oleh Pak Andi untuk menyampaikan bagaimana atau tips-tips ketika kita mengikuti tender tersebut. Apa yang dievaluasi dan apa yang harus dipersiapkan oleh penyedia jasa. Besok pagi pukul 8, insya Allah saya sudah hadir lagi di ruang ini sebagai bentuk komitmen saya terhadap pelaksanaan kegiatan ini yang dilakukan oleh BJKB 3 Jakarta gitu. Jadi mohon kesabarannya Pak. Gitu. Kemudian Ibu Nadia gitu ya, menyangkut masalah elemen SMKK ada 5. Anda sebenarnya bisa baca gitu ya, elemen SMKK yang 5 itu. Kalau nggak tahu, nggak pernah membacanya, Bu Nadia gimana? Ibu mau mengisinya 5 elemen tersebut. Saya bisa saja menyebutkan 1 sampai 5, tapi nanti Bu Nadia nggak membacanya gitu kan. Jadi tolong dibaca di Permen PU nomor 21, lengkap itu. Harus komprehensif membaca 5 elemen. Di PM 14 juga ada 5 elemen tersebut berserta dengan fakta komitmennya. Template-nya sudah ada gitu ya. Itu. Dan saya ingatkan ini kepada Ibu Nadia gitu ya. Biaya SMKK itu dihitung sesuai kebutuhan. Tadi kan saya sampaikan, kalau dulu kan masuk di overhead dan profit dan masuk di dalam biaya umum. Tidak care, pengguna pun tidak care dulu. Gitu ya, pengguna dan penyedia tidak care terhadap keselamatan konstruksi. Sehingga kita rubah masuk di dalam biaya tersendiri sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Sehingga tadi ada 9 rincian daripada biaya SMKK tersebut. Ibu Nadia ketika ikut tender menangkap prediksinya hanya 5, boleh, tidak gugur. Tapi kalau ibu tidak memprediksi, 0, gugur gitu. Ini program edukasi supaya peduli dengan keselamatan konstruksi. Tapi ketika Anda memprediksi hanya 5 biayanya, kemudian Anda menang, Anda harus lakukan 99-nya tadi, rincian biayanya. Panitia tidak mau tahu uangnya dari mana, siapa suruh, Anda hanya memprediksi 5 gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. Itu Bu, jadi dihitung SMKK-nya itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Pak Wilson dari Maluku Utara gitu. Ya. Pak Wilson, ini terkait tentang SBU gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi saya tanya kepada Pak Andi, ini APBN atau APBD? Ternyata kan APBD gitu ya. Kalau Bapak menemukan kesalahan evaluasi seperti itu, maka silahkan peserta yang lain melakukan sanggah. Sudah tahu menang begitu kok, sudah tahu salah seperti itu, tapi kemudian dimenangkan, tapi juga tidak disanggah. Padahal ada mekanisme gitu ya. Jadi kalau Bapak menemukan hal seperti itu, silakan peserta untuk mengajukan sanggah. Pada rapat persiapan gitu di pre-award meeting kan juga sudah ketahuan sebenarnya itu.
Tadi kan saya sampaikan ada 3 perspektif PPK boleh menolak itu. Itu kan perspektif kesalahan dokumen, proses pelaksanaan, kemudian data kualifikasi. Itu kan boleh PPK menolak ketika pre-award meeting gitu kan. Kalau misalkan ditemukan kesalahan tersebut pada saat rapat persiapan. Jadi gitu ya. Jadi harus sesuai dengan SBU yang disyaratkan. Kalau ditemukan hal-hal seperti itu ya harusnya disanggah gitu ya Pak Wilson ya gitu. Barangkali ada yang saya tidak catat gitu, silakan Mas Fani, ya, Pak Andi. Cukup Silakan Pak. Cukup Bapak. Cukup. Ya. Wow. Pak Fani ini dari tadi cukup terus ini. Emang sudah jelas Pak dari Pak Direktur sudah Iya, jelas iya. menyampaikan. Oke, Pak Dir. Waktunya masih ada 2 menit. Riau. Pak Muhammad Adi. Muhammad Adil, Pak. Oh, Muhammad Adil. Silakan Pak Adil. Pak Dir, masalah jaminan nih Pak, jaminan. Kadang-kadang di jaminan pelaksanaan kita menggunakan garansi bank. Tapi agak beda di jaminan pemeliharaan, termasuk jaminan uang muka. Kadang dia pakai garansi bank, ada yang boleh pakai asuransi. Mohon Pak Dir itu menetapkan saja, misalnya kalau garansi bank semuanya. Jaminan pelaksanaan garansi bank, jaminan pemeliharaan garansi bank, jaminan uang muka juga garansi bank. Jangan dibalik-balik Pak. Kadang-kadang boleh kita garansi bank. Dengan satu proyek loh Pak ya, dengan satu proyek ya, bukan proyek yang lain itu. Itu aja Pak Dir dari Riau, Kapesindo Riau Pak. Ya, makasih Pak. Kirim salam Pak Irwan Pak. Siap Pak Adil. Masih ada? Panitia? Aja, Pak. Dari Aceh silakan. Dian Eka Putra atau Dia Eka Putra ini. Pak Dian Eka Putra dari Aceh, kami persilakan. Iya Pak. Suaranya Ya, kenceng Pak dari Aceh Pak. Ya, selamat siang Pak, siang. Oh, kejauhan dari Aceh ini, ya. Masih ada panitia? Belum ada yang ngerasain lagi. Mungkin Halo. itu, Pak Dir. Halo. Halo? Halo. Oh, Pak Dian masuk lagi. Pak Dian Masuk. jauh dari Aceh soalnya. Silakan, Pak Dian. Ya, ini gini Pak Mister. Tadi saya menanggapi masalah undang-undang yang nomor 17 yang dari Perpres ya, Perpres nomor 17 yang dari Papua itu. Yang mana di situ berbeda regulasi proses penunjukan langsungnya nilainya dengan Perpres yang di nomor 16. Kami di Aceh juga mengalami kondisi kesulitan sosial seperti yang terjadi di Papua. Karena di Aceh itu kita ada peraturan gubernur yang mewajibkan semua rekanan itu yang di atas kontrak 20 juta, itu kita dikutip 0,5%. Ini tidak ada solusi, sehingga tidak bertemu regulasi nasional dengan peraturan-peraturan lokal yang berlaku di Aceh. Jadi kami di Aceh itu juga kesulitan mengakses anggaran. Padahal kalau kami di Aceh itu kan juga penerima dana otonomi khusus seperti Papua dan Papua Barat. Nah, jadi sekarang rata-rata kalau Pemda di Aceh itu silpanya besar-besar Pak. Cenderung akan ada kesulitan dalam menghabiskan anggaran. Jadi inilah yang saya inginkan, artinya saya mengusulkan saja supaya kami rekan-rekan kecil di Aceh ini bisa seperti juga di Papua. Karena kalau kita lihat kondisi di Papua itu ya mungkin berlatar belakang geografisnya. Tapi kalau kami di sini imbas dari konflik sehingga bermuara kepada kesepakatan dana otonomi khusus itu juga tidak kalah sulitnya dengan kondisi di Papua. Nah, kemudian ditambah lagi regulasi lokal yang mungkin nanti ya kita juga dimintakan dibuatkan perpres di Papua, Pak. Itu. Jadi memang itulah saya minta bantu Bapak untuk sekedar menanggapi untuk bahan-bahan supaya kita bisa paling tidak dimasukkan ke regulasi seperti
Perpres 17 2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah khusus untuk menghadapi situasi yang tertentu, yang memang spesifik yang terjadi di Papua. Nah, sekian Pak, kami dari Aceh mempertanyakan itu. Karena tadi di depan Pak MR sempat membahas di Perpres yang nomor 17 tadi. Makanya saya mencoba menanggapi, karena kami di Aceh halangannya memang sangat sulit kami untuk bisa berkembang. Dana begitu besar, sementara dalam proses penunjukan langsung kami tetap dipakaikan regulasi secara nasional. Nah, jadi itu Pak pertanyaan kami dari Aceh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dianeka Putra dari Aceh. Mohon izin satu lagi Pak Dir. Satu lagi. Kalau masih ada satu lagi, sesi terakhir ini sebelum bertemu lagi dengan Pak Dr. PM besok. Kalau sudah tidak ada, mungkin cukup dua saja Pak Dir. Tadi dari Riau dan dari Aceh Pak Dir. Kami persilakan Pak Dir. Baik, terima kasih Pak Andi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman Gapeksindo. Mohon kesabarannya, jadi kita masih 2 hari ini dan nanti di session siang kita belajar bagaimana menyusun standar penawaran gitu ya di dalam dokumen pemilihan. Jadwalnya itu ya, tadi nanti siang, besok juga gitu. Jadi harapannya ketika kita selesai bintek ini nantinya persepsi kita sama gitu. Pertama Pak Adil ini ya, tadi Pak Adil menyangkut masalah jaminan gitu ya. Terkait jaminan ini Pak Adil, kita sudah atur di dalam PM14 ini. Itu dikeluarkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor. Itu ya. Dan itu di dalam dokumen pemilihan biasanya itu kemudian diatur lebih lanjut terkait tentang penerbit tersebut. Jadi sebenarnya kenapa kok kita di dalam aturan ini gitu ya terkait tentang jaminan membolehkan menggunakan jaminan yang diterbitkan oleh A, B, C, dan C. Sebenarnya ini relaksasi, Pak, untuk teman-teman badan usaha gitu ya. Karena memang di lapangan adanya seperti itu gitu loh. Kalau kita batasin hanya satu, itu nggak boleh. Diskriminatif nanti namanya itu loh. Dan sebenarnya ini relaksasi buat teman-teman untuk menggunakan jenis jaminan yang mana gitu. Jadi ada kemudahan sebenarnya gitu. Itu terkait tentang Pak Adil. Nah, kemudian menyangkut masalah Aceh nih Pak Dian, saya harus luruskan ya. Jadi kalau di Papua itu ada Perpres 17. Dan dia Perpres 17 itu bukan penunjukan langsung yang kita atur di dalam PM14 ini, tapi pengadaan langsung. Penunjukan langsung tetap saja mengikuti Perpres 16 gitu ya. Itu. Dan sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang 2 tahun 2017 maupun di dalam PP 22 tahun 2020, itu sudah diatur loh. Daerah itu boleh membuat kebijakan khusus yang sumber dananya APBD untuk kualifikasi kecil. Misalkan membuat KSO. Itu boleh pemerintah daerah dituangkan dalam misalkan perda, atau dituangkan dalam peraturan gubernur, tapi APBD dan kualifikasi kecil itu sudah ada loh di PP 22 maupun di Undang-Undang 2 tahun 2017. Contoh yang sudah menerapkan itu NTB gitu ya. Dia tidak menabrak dengan aturan yang di atasnya. Siapa saja badan usaha yang ikut atau involved di Aceh misalkan untuk kualifikasi kecil dengan dana APBD, maka harus misalkan dibuat dalam aturan ber-KSO dengan lokal company kualifikasi kecil. Boleh gitu loh. Ini kebijakan khusus yang sudah diatur dalam Perpres juga gitu. Daerah boleh melakukan kebijakan khusus. Tapi kalau menyangkut Papua ini, kenapa kok diperlakukan affirmative policy khususnya untuk Papua? Karena mereka sudah punya Perpres 17 gitu ya.
Di dalam Perpres 17 itu memang diatur untuk pengadaan langsung, jasa konsultansi maksimal 200, untuk pekerjaan konstruksi maksimal 1 miliar. Itu sudah sesuai dengan Perpres karena di situ ada afirmatif dalam rangka percepatan pembangunan Papua gitu ya. Nah, kalau misalkan Aceh mau membuat kebijakan khusus sudah ada aturannya itu di dalam Perpres 16, tapi ya untuk kualifikasi kecil dan untuk pelaku usaha kualifikasi kecil yang ber-KSO tadi gitu. Jadi Perpres 17 ini memang berlaku hanya untuk di Papua dan Papua Barat gitu. Tidak berlaku untuk di daerah lain. Gitu ya. Mas Fani ada tambahan, Mas. Silakan Mas Fani. Pak Fani? Izin, siap. Mungkin tadi harus menambahkan dengan... loh, jangan cukup lagi. Silakan, siap, Pak Fani. Kepala Balai, siap. Ya, mungkin menambahkan secara umum saja Bapak Ibu terkait dengan yang pertanyaan-pertanyaan tadi, yang sudah diingatkan Pak Direktur tadi lah, bahwa kita perlu sama-sama untuk membaca keseluruhan isi dokumennya ya. Jadi bagaimana instruksi kepada pesertanya, bagaimana persyaratannya, bagaimana tata cara evaluasi, sebenarnya kan sudah ada di dalam dokumen tersebut. Nah ini mungkin karena kita bacanya sepotong-sepotong, akibatnya tadi ada jaminan kok, saya kemarin pakai jaminan dari perusahaan diterima, tapi sekarang kok pakai jaminan dari perusahaan asuransi nggak diterima. Nah, pasti ada alasannya Bapak Ibu, misalkan terkait dengan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, katakan seperti itu. Kalau nilainya di atas 100 miliar kan harus dikeluarkan oleh perusahaan konsorsium perusahaan asuransi. Tidak boleh hanya perusahaan asuransi saja. Jadi ya mungkin nanti dalam 2 hari kita pelatihan ini pasti kita akan coba bedah isi dari dokumen tersebut Pak Kepala Balai, Pak Direktur. Mungkin itu saja Pak. Siap. Terima kasih Pak Fani. Nanti mohon Pak Fani menjelaskan lebih detail ya Pak Fani ya. Di sesi-sesi berikutnya kami informasikan, nanti detailnya akan disampaikan panitia. Baik Pak Dir, nanti kita akan mengikuti sesi-sesi berikutnya yang lebih teknis. Jadi kami mohon izin teman-teman untuk setia mengikuti, dan besok juga kita akan bertemu lagi dengan Pak Dr. PM jam 8 pagi. Nah ini yang paling menarik kalau menurut kami, Pak Dr. PM akan menyampaikan tips and trick bagaimana kita bisa memenangkan lelang. Begitu Pak Dir ya? Siap, itu saja mungkin Pak Dir sesi pertanyaan. Pada sesi ini kami tidak membuka lagi, dan kami mohonkan Pak Dir untuk memberikan closing statement Pak Dir. Baik, terima kasih Pak Andi. Yang pertama, Pak Andi masih menggunakan diksi lama, lelang. Sekarang sudah tender dan seleksi gitu. Jadi ini kelihatan umurnya Pak Andi sudah cukup tua gitu ya. Diksinya sekarang sudah bergeser. Bapak Ibu sekalian, Pak Irwan dengan teman-teman Gapexindo seluruh Indonesia, apa yang saya sampaikan ini makro semua tadi terkait tentang pokok-pokok perubahan yang ada di dalam PM14. Harapan saya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dengan sabar 2 hari ini, karena nanti teman-teman saya akan menyampaikan hal-hal yang lebih detail, dan Anda bisa berdiskusi dengan teman-teman saya tersebut. Ini satu tim saya kerahkan semua untuk kegiatannya Pak Andi dalam rangka kerjasama dengan Gapexindo. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam penyampaian, besok kita ketemu lagi jam 8 ya dengan saya, tapi sore ini ada teman-teman saya yang mengisi, dan harapannya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti secara seksama. Pak Irwan, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.